Halo, salam jumpa lagi dengan saya Randy Arifia. Saat ini sekarang kita akan sama-sama belajar lagi soal PLTS on grid. Baiklah, PLTS on grid. Apa itu PLTS on grid? PLTS on grid adalah pembangkit listrik tenaga surya yang dia terinterkoneksi dengan jaringan grid atau PLN. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika ini sebuah rumah kita. Rumah kita telah terhubung dengan jaringan listrik, ya, terhubung dengan jaringan listrik tegangan rendah CTR, jaringan listrik tegangan rendah. Nah, di sini kita juga memasang sebuah PLTS, sehingga listrik yang tersuplai ke rumah kita itu memiliki dua sumber, yaitu dari PLN dan dari PLTS yang kita pasang tadi. Konsepnya seperti ini. Apabila sebuah jaringan listrik masuk ke rumah melalui meteran, melalui sebuah kWh meter, kemudian ke beban-beban seperti lampu, kipas angin, kemudian ke televisi, di sini juga ada sumber baru yang berasal dari panel surya. Ini dari PLTS. Nah, PLTS ini kemudian masuk ke dalam inverter, dan inverter ini masuk ke inverter. Inverter ini terhubung ke jaringan PLN ini, sehingga listrik yang kita serap dari PLN sebagian besar juga disanggah dari PLTS ini, sehingga dapat mengurangi asupan listrik daripada PLN, sehingga efeknya pembayaran listrik dari PLN lebih menurun karena sebagian sudah disanggah dari PLTS ini. Kurang lebih seperti ini konsepnya. Fungsinya memang PLTS on grid ini fungsi utamanya adalah untuk mengurangi penggunaan listrik daripada PLN atau daripada sumber lain yang berbayar tadi, sehingga pembayarannya lebih murah. Misalnya seluruh rumah kita ini membutuhkan listrik sebesar 100%. Nah, ternyata dari PLN ini bisa disuplai 80% dan dari PLTS ini 20%, sehingga pembayarannya tiap bulan akan berkurang 20%. Nah, seperti inilah konsep PLTS on grid. Untuk selanjutnya kita akan cek di lapangan. Ayo ikuti. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini kita akan sharing-sharing mengenai beberapa mengenai PLTS on grid itu sendiri. Ayo teman-teman ikutin saya.
Ya teman-teman, di sini kita akan menemui salah satu narasumber untuk sharing kita kali ini. Ayo ikuti saya. Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Ya, kenalkan nama saya Somaya Rita. Di sini saya diberi kesempatan nih untuk sharing-sharing sedikit mengenai PLTS on Grid itu sendiri. Apakah Bapak berkenan untuk memberi kita sedikit ilmu untuk kita? Di sini saya boleh memberi sedikit pertanyaan Pak. Saat ini lokasi kita ada di mana ya Pak? Ya, ini adalah fasilitas PLTS on Grid ya. Solar panelnya ada di atas. Kemudian ini adalah fasilitas pengoperasiannya. Nah di sini kan kita menggunakan PLTS on Grid. Itu kira-kira apa sih bedanya PLTS on Grid ini dengan PLTS yang ada di Indonesia itu sendiri? Ya, jadi PLTS memang saat ini secara sistem digolongkan menjadi 3 jenis ya, yaitu PLTS off grid, PLTS on grid, dan PLTS hybrid. PLTS on grid yaitu interkoneksi dengan jaringan PLN. Jadi sumber listrik dari PLTS solar panel itu disinkronkan dengan listrik dari jaringan PLN. Fungsi utamanya umumnya adalah mengurangi pasokan listrik dari PLN sehingga terjadi penghematan pembayaran tagihan. Kemudian kalau yang off grid yaitu berdiri sendiri, tidak terhubung dengan sumber lain, hanya memanfaatkan solar panel yang menyerap dari cahaya matahari satu-satunya untuk menghasilkan listrik. Sedangkan hybrid, ya ini sistem solar panel PLTS dan dihubungkan dengan beberapa sumber power yang lain seperti genset, PLN sendiri atau sumber listrik yang lain. Terus selanjutnya itu di sini kira-kira untuk pembangunan sendiri kira-kira komponen apa-apa saja nih yang kita butuhkan? Ya, baik. Yang pertama saya jelaskan ya bahwa di atas nanti kita bisa lihat ada panel surya. Di sini kebetulan kapasitasnya adalah 80 kW ya. Itu terdiri dari 288 panel dan setiap panelnya berkapasitas 280 volt. Kemudian yang di sini ada DC combiner, yaitu seluruh hasil listrik yang dihasilkan daripada solar panel berupa listrik DC dikumpulkan di sini. Kemudian output dari DC combiner ini dimasukkan kepada setiap inverter hybrid yang di dalamnya sudah ada solar controller juga. Di sini kita menggunakan 4 inverter hybrid yang masing-masing inverter hybrid berkapasitas 20 kW. Kemudian di ujung ada AC combiner. Di ujung sini ada AC combiner, yaitu output daripada inverter ini digabungkan ke panel AC combiner, dan dari panel AC combiner dikirim ke panel utama di kantor sini ya untuk disinkronkan dengan listrik PLN. Demikian Mbak Somai, ada pertanyaan yang lain? Ini Pak yang terakhir nih, kira-kira masing-masing komponen itu bertahannya berapa lama ya jangka waktunya? Ya, bervariasi ya, tergantung dari manufaktur spesifikasi. Tapi yang paling lama adalah solar panelnya sendiri. Rata-rata untuk solar panel yang di atas itu dari manufaktur menggaransi antara 15 sampai 20 tahun. Sedangkan komponen yang di bawah ini juga bervariasi antara 1 tahun sampai 5 tahun garansi manufaktur. Digaransi oleh manufaktur sekitar 5 tahun. Makasih Pak nih buat sharing infonya, terus itu menambah pengetahuan kita. Ya teman-teman, cukup sampai di sini sharing kita. Ikuti terus video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye. Oke, sekian untuk sharing-sharing kita kali ini mengenai PLTS on grid. Mungkin kedepannya kita akan bahas juga tentang bagaimana cara melakukan perhitungan kebutuhan solar panel dan baterai untuk sebuah PLTS off grid ya, dan on grid juga. Apabila ada saran, masukan, atau hal-hal yang lain, silahkan jangan ragu ditulis di kolom komen, nanti secepatnya akan kita balas insya Allah. Kemudian dalam masa pandemi ini saya juga tidak lupa mengucapkan
Terima kasih untuk semua pihak yang telah berusaha berjuang untuk melawan daripada wabah ini agar segera cepat berakhir. Saya yakin dengan usaha kita bersama, wabah ini akan segera teratasi. Dan ingat selalu, yakin pada Tuhan, ikhlas dalam tugas, tabah sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.